Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Adelia Septiani dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 23, yaitu tentang pendapatan. Menurut PSAK 23 revisi 2010, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Secara umum, perusahaan dapat memperoleh pendapatan atau arus kas masuk melalui 3 cara, yaitu penjualan barang, termasuk barang dagangan dan aset spesifik. Yang kedua, penjualan jasa, dan yang ketiga, bunga, royalti, dan dividen. Selanjutnya, pengukuran terhadap pendapatan. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau dapat diterima. Selanjutnya, kapan pendapatan dapat diakui? Pendapatan dapat diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Untuk masing-masing jenis pendapatan yang ada, berikut adalah penjelasan mengenai saat kapan umumnya terpenuhi untuk dapat diakui sebagai pendapatan. Yang pertama itu ketika penjualan barang. Umumnya, pendapatan diakui pada saat penjualan, yaitu saat penyerahan. Yang kedua, pendapatan jasa. Umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan. Kemudian, pendapatan yang berasal dari penggunaan aset, misalnya pendapatan bunga, sewa, atau royalti. Umumnya, pendapatan ini dapat diakui pada saat berlalunya waktu, pada saat aset digunakan. Dan yang terakhir, pendapatan yang berasal dari penjualan aset selain persediaan. Umumnya, pendapatan keuntungan dari pelepasan aset diakui pada saat penjualan atau pertukaran. Selanjutnya ada pendapatan penjualan barang. Entitas mengakui pendapatan penjualan barang ketika semua kondisi terpenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir pada entitas tersebut. Dan yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada pendapatan penjualan jasa. Pendapatan jasa dapat diakui berdasarkan tahap penyelesaian dengan syarat bahwa hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal ketika semua kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, jika jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada pendapatan bunga, dividen, dan royalti. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui atas dasar jika yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas. Dan yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama itu, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif.
seperti yang dijelaskan di PSAK 55 Revisi 2006 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran paragraf 8 dan pasal 17-20. Yang kedua, royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Yang ketiga, dividen diakui jika pemegang saham menerima pembayaran ditetapkan. Kemudian, yang terakhir ada pengungkapan pendapatan. Suatu entitas mengungkapkan pendapatan dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan pemberian jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut. Dan yang terakhir, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Sekian materi yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.